Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Loh, Kak Dinta kok sendiri ya? Mana Kak Nina? Kita panggil Kak Nina yuk. Kak Nina, Kak Nina. Loh, kok belum muncul juga? Kita panggil sekali lagi dengan suara yang kuat. Kak Nina, Kak Nina. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Oke, Kak Nina sudah hadir. Gimana kabarnya Kak hari ini? Yes, luar biasa. Bang Bayu, apa kabar? Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini, apa aja yang mau dipersiapkan? Apa itu Kak Nin? Yang boleh kita persiapkan, yang pertama adalah Alkitab kita, yang kedua persembahannya, yang ketiga alat tulis dan buku tulis, dan yang paling penting Kak, Apa itu Kak? hati kita Kak, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik semua, kita sudah tahu apa yang mau dipersiapkan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, di sini kami Tuhan, anak-anak KKR GBKP Gedung Johor, sebentar lagi akan memulai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu kami sehingga kami boleh mengikutinya dengan penuh hikmat. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kak, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Apa lagunya Kak? Kita bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Musik Bang. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh semangat. Sambil tepuk tangan. Nah adik-adik, kita boleh tetap berdiri karena kita mau menari-nari ya Kak. Iya jelas. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Bila Roh Allah ada. Musik Bang. Buat gerakannya ya, ikuti kakak. Roh Allah ada di dalamku.
Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat lagi lagu pujian kita, Kak. Kak, lupa Kak, adik-adik kita suruh duduk dulu, Kak. Oh iya, duduk dulu adik-adik semuanya. Nah, kita mau bernyanyi, Kak. Lagunya apa? Kita bernyanyi lagu, ini kayaknya lagu baru buat Iya. adik-adik kan, Kak? Tapi kan udah pernah dinyanyikan juga, Kak. Udah. Jadi kita pelajari terus menerus supaya kita cepat ingat lagunya. Apa lagunya, Kak? Kita bernyanyi, ku buka Alkitab. Lalu ku baca. Musik. Musik, Bang. Ada gerakannya juga, ikuti ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya. Shalom adik-adik kakak, selamat hari Minggu semua. Apa kabar kamu? Kamu semua pasti dalam keadaan yang sehat, iya ya. Oke adik-adik KKR, kita tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan keperluan dalam ibadah, yaitu apa tuh? Tiket kita ke surga. Apa itu? Namanya Alkitab. Benar sekali ya, adik-adik kakak selalu pintar, oke? Nah, tetapi alangkah baiknya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu, meminta kepada Tuhan supaya kita dapat mengerti dan memahami apa isi firman Tuhan pada hari ini. Oke, kita mulai doa kita. 1 lipat tangan, 2 pejam mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surgawi, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami anak KKR kami, sehingga kami pada hari ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Bapa yang baik, kini tiba saatnya kami anak-anak KKR akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, agar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti apa makna dari firman Tuhan pada hari ini. Dan berkati juga hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dapat berkata-kata yang dapat dimengerti oleh adik-adik KKR. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai membaca. Nah adik-adik KKR, kita akan membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak ulangi kembali, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, kita baca bersama-sama. Kak Nina baca di sini, adik-adik baca di rumah dengan suara yang kuat, oke? Biar menandakan kalau ada di KKR semangat membaca firman Tuhan pada hari ini. Oke, kita mulai. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan apa arti firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, ada yang tahu apa yang kakak pakai pada hari ini? Ayo. Iya, benar sekali. Yang kakak pakai pada hari ini adalah topi yang menggambarkan lidah api. Loh, kenapa Kak Nina pakai itu? Karena berhubungan dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah turunnya Roh Kudus atau disebut dengan hari Pentakosta. Ya, benar sekali, anak KKR selalu pintar, apalagi GBKP Gedung Johor. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Di sini siapakah yang pernah menunggu? Pasti adik-adik juga pernah menunggu. Bagaimana ya perasaan adik-adik ketika menunggu? Apakah senang? Apakah bosan? Apakah sukacita? Atau uring-uringan? Ayo, bagaimana? Iya, contohnya kakak kasih tahu, menunggu hari liburan. Ya, menunggu hari liburan. Aduh, kapan ya hari liburan ini? Aduh, nggak sabar lagi. Aduh, masih lama ya. Pasti seperti itu, bukan? Nah, di sini murid Tuhan Yesus disuruh Tuhan Yesus untuk menunggu hari di mana hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut dengan Pentakosta, di mana Tuhan mengatakan, "Tunggu di hari tersebut, aku akan memberi sesuatu hadiah kepada kalian." Nah, adik-adik, pasti adik-adik juga kalau dibilang menunggu hadiah, pasti menunggunya selalu deg-degan ya kan? Apalagi misalnya kalau yang berhubungan dengan hadiah yaitu berulang tahun. Nah, kamu tahu seminggu lagi kamu ulang tahun. Pasti kamu berkata, "Ih, apa ya yang dikasih mama bapakku hadiah untukku?" Pasti kamu bertanya-tanya, sama seperti dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi mereka menunggu dengan penuh kecemasan dan juga ketakutan. Kenapa? Nah, dengarkan. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berada di sebuah ruangan yang sangat besar. Ya, mereka semua berada di sebuah ruangan yang sangat besar dan berkumpul. Ngapain? Menunggu sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Nah, lalu mereka berdoa di situ. Mereka berdoa bersama, berdoa saling mendoakan, pokoknya selalu mereka berdoa di dalam ruangan itu. Nah, lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Apa kira-kira yang terjadi ya? Ayo, ada yang bisa menebak? Nah, awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Kayak mana tiupan angin yang kencang? Ayo, bagaimana? Kakak mau bertanya, adik-adik bisa nggak memegang angin? Bisa nggak? Enggak ya, yang bisa hanya merasakan. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus merasakan ada tiupan angin yang kencang menghampiri mereka. Nah, ternyata bahwa angin kencang itu merupakan menandakan Allah pada saat itu datang. Nah, kemudian
lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala mereka semua, seperti di atas kepala Kak Nina. Lidah-lidah api, ya. Nah, lidah-lidah api itu bermunculan di atas kepala mereka semua orang di dalam ruangan itu. Nah, lidah api itu kira-kira apa ya? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali, lidah api itu merupakan Roh Kudus yang diturunkan Tuhan kepada orang-orang yang percaya di situ, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Nah, ternyata hadiah yang dikasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yaitu Roh Kudus yang menghampiri mereka, yang membuat mereka bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa. Iya, tujuannya apa? Untuk menyampaikan berita sukacita tentang Allah, ya kan? Nah, pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang-orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Nah, pada saat itu banyak orang-orang Yehuda pada saat itu datang ke situ dengan berbagai bahasa mereka, datang dan mendengar di sebuah ruangan itu. Ada apa ya? Kok ribut-ribut? Pasti kita kalau mendengar yang ribut-ribut, pasti kita langsung ingin tahu, langsung penasaran. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Mereka langsung penasaran dan mendekati ruangan itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Nah, lalu ketika mereka menemukan murid-murid Yesus di dalam, ternyata mereka mendengarkan bahwa murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, ya kan? Nah, lalu tetapi mereka semua terkejut. Kenapa ya? Karena mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka terkejut. Loh, mereka kok tahu bahasa kita ya? Kok mereka tahu bahasa kita? Secara rasul-rasul kan tidak ada mempelajari bahasa. Mereka kan hanya mempelajari tentang firman Tuhan. Nah, mereka bingung. Loh, langsung bilang, wah, apa ya artinya ini? Kata orang-orang di situ. Karena mereka tercengang-cengang. Tahu tercengang? Mereka bingung. Wah, hebat sekali ya. Ternyata mereka bisa bahasa kita yang bisa dimengerti oleh kita. Nah, Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Sampai sekarang juga Roh Kudus tetap mengikuti orang-orang yang percaya. Seperti lagu-lagu kita tadi sebelumnya, semua mengenai tentang Roh Kudus. Nah, adanya Roh Kudus yang bisa memberikan kasih kepada dalam diri kita. Kalau di sini tadi Roh Kudus datang kepada murid-murid memberikan talenta. Talenta apa? Bisa berbahasa yang didapat dimengerti oleh orang-orang di situ. Nah, kalau di kita Roh Kudus itu datangnya seperti apa? Iya, Roh Kudus datang kepada kita. Contohnya ketika adik-adik sakit, Roh Kudus datang menolong untuk menyembuhkan sakit yang sedang kita alami. Ketika adik sedih, pasti Roh Kudus datang diperintahkan oleh Allah untuk menyenangkan hati kita atau menghibur. Nah, pasti adik-adik bisa mengingat kembali apa itu Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, yang memberikan talenta kepada kita, ya kan? Adik-adik bisa bernyanyi, melukis, menciptakan sebuah puisi, menciptakan lagu, ya. Itu semua berkat siapa? Ayo, berkat Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, adik-adik KKR jangan menyia-nyiakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Hendaknya kita emban dan kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita dapat berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan lupa juga, Roh Kudus yang dalam diri kita memberikan apa? Kasih, ya. Kasih, kelemah lembutan, tidak iri, tidak sombong. Itu merupakan salah satu Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Jadi, oleh sebab itu, adik-adik KKR, manfaatkan apa bakat yang ada dalam diri kamu.
Ya, kamu manfaatkan karena itu merupakan salah satu pemberian Tuhan kepada kita. Jangan disia-siakan. Oke? Nah, hari ini sampai di sini firman Tuhan dan kakak akan memberitahukan aktivitas. Aktivitas adik-adik KKR yaitu membuat topi yang menggambarkan lidah api. Ya, membuat topi yang menggambarkan lidah api. Nah, di sini kakak menggunakan semua kertas origami. Semuanya kakak gunakan kertas origami. Yang dimana di belakangnya itu warna merah, depannya warna kuning atau ada orange. Kamu bisa menggunakan warna orange dengan besar yang berbeda. Nah, ketika adik-adik sudah selesai membuat kreativitasnya, adik pasangkan, adik pakai dan berfoto atau membuat video bersama keluarga dengan mengucapkan selamat hari Pentakosta dengan penuh gembira. Oke, sampai di sini firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surgawi, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh hadir pada hari ini, yang boleh kami dengarkan Bapa pada hari ini, di mana Tuhan firman-Mu pada hari ini mengajak kami anak-anak KKR agar kami mampu menggunakan talenta ataupun mampu mengasah Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami sehingga kami dapat mempergunakannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semua, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa tadi temanya Kak? Temanya ialah turunnya Roh Kudus. Di mana adik-adik pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Oh gitu Kak. Nah adik-adik tadi sudah diingatkan sama Kak Nina kreativitasnya. Dan tidak salah kalau kakak-kakak kembali mengingatkan kepada adik-adik. Apa tadi Kak? Kreativitas minggu kita hari ini, kita diajak untuk membuat topi lidah api seperti yang dipakai Kak Nina. Dibuat dari kertas origami semenarik mungkin. Nah setelah dibuat, dipakai dan berfoto bersama keluarganya. Lalu Kak? Dan jangan lupa dikirim ke sosial medianya seperti Facebook. Dan jangan lupa di tag KKR Ganjor dan guru-guru sekolah minggunya. Semangat mengerjakan adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mau mengumpulkan kolekte kita. Namun ada kan syaratnya untuk mengumpulkan persembahan kita? Apa itu Kak Nin? RSJ, rapi, sopan, dan jujur. Sembari kita mengumpulkan kolekte kita angkat lagu pujian kita. Lagunya Sejuta Sejuta Musik Bang. Nah adik-adik, sekarang tadi adik-adik sudah mengumpulkan persembahan. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Ingat, doa syafaat itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main di rumah ya ketika berdoa syafaat. Oke, kita lipat tangan kita ambil duduknya yang bagus supaya jangan bertendang-tendangan dengan adik kakak kita. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan menemani kami dalam melaksanakan kebaktian minggu kami pada hari ini. Bapa yang baik, di mana anak KKR-Mu telah mengumpulkan persembahan mereka, berkatilah persembahan yang mereka kumpulkan Tuhan, agar persembahan yang dikumpulkan dapat berguna bagi gereja-Mu. Dan buat apa yang tersisa pada mereka, berkati mereka agar mereka dapat menggunakan yang tersisa bagi mereka dengan yang baik. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, agar kiranya Tuhan tetap berkati orang tua kami, beri mereka kesehatan, beri mereka kesabaran, dan beri juga mereka kebijaksanaan, agar mereka tetap selalu tak henti-hentinya untuk mengajari kami anak-anak KKR menjadi sosok anak KKR yang takut akan Engkau. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami Bapa, di mana mungkin teman-teman KKR kami ada yang dalam keadaan sakit, mungkin kami tidak tahu Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan dulu kesembuhan bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Dan Bapa, mungkin ada teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti kebaktian pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun alasannya, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menegur mereka, membuka pintu hati mereka, agar mereka dapat kembali untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa buat dimana Bapa yang terjadi pada negara kami ini, bangsa kami ini Bapa, dimana COVID-19 pada saat ini sudah merajalela Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pelangi yang terbaik buat negara kami, buat bangsa kami, sehingga kami dapat melewati semua rintangan-rintangan yang ada, sehingga COVID-19 ini tidak merajalela lagi di sini, dan kami dapat mampu lagi bertemu di gereja, di sekolah dengan teman-teman saudara untuk melakukan apa yang patut kami lakukan. Bapa yang baik, buat segala rencana kami pada hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan berkati segala rencana kami sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, agar kiranya Tuhan sempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita doakan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Kebaktian kita pada hari ini sudah selesai, dan adik-adik bisa bersalam-salaman dengan kawannya ataupun abang kakaknya di samping kanan dan kiri. Oke, selamat hari Minggu.